Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini masih dengan topik kuasa doa. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekuatan sebuah doa tidak bergantung kepada siapa yang memanjatkannya atau seberapa indah kata-katanya. Jadi bukan berarti jika seorang rasul atau pendeta berdoa lebih berkuasa daripada orang biasa yang berdoa. Kekuatannya tidak terletak pada orangnya, tetapi pada kuasa Tuhan sendiri. Tidak peduli siapa yang berdoa, seberapa keras doanya diucapkan dan apapun tujuannya dan selama sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkan dengan kuasanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang setelah kita paham arti doa dan betapa besar kuasanya, masihkah kita memandang berdoa sebagai sekedar legalitas atau rutinitas? Doa sanggup mengubah banyak hal. Berdoa adalah sarana atau yang digunakan oleh Allah sebagai senjata kita dalam menjalani kehidupan yang keras dan penuh perjuangan di dunia ini. Tanpa doa kita akan lemah dan menjadi mangsa empuk iblis ya. Karena itu mari terus berdoa dan bertekun dan percaya bahwa doa adalah satu hal yang amat penting dalam ajaran Kristen. Maka tidak ada salahnya jika kita memasukkan doa dan kuasa doa sebagai bahan renungan harian ya dalam kekristenan kita, atau supaya kita bertumbuh rohani kita. Jika kita membawa kuasa doa dalam renungan harian Kristen kita atau renungan pribadi kita, berarti kita percaya bahwa kuasa doa dapat mengubah segala sesuatu dan mujizat pasti terjadi jika kita selalu bersandar padanya. Saya melansir dari buku Kuasa Doa Tengah Malam oleh Gabriel Akbo tahun 2019, dikatakan bahwa jika doa kita ternyata belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau tidak peduli. Tetap percaya kepada Tuhan karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat keadaan yang kita hadapi berada di luar kemampuan dan saat kenyataan di depan kita sangat mengecewakan, berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Keajaiban terjadi setiap hari dan perubahan terjadi setiap saat. Karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan lelah untuk berdoa. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan mampu membalikkan keadaan. Kuasa Tuhan akan turun untuk mengubah segala sesuatu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Alkitab menyatakan bahwa ada kuasa yang sangat besar di balik doa, apalagi jika dilakukan oleh orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin Tuhan tidak menjawabnya dengan segera, tetapi ada saatnya nanti kita akan bersuka cita melihat doa kita mendapat jawaban darinya. Karena itu jangan lupa ada prinsip saling dalam hubungannya yang harmonis yang berlaku dalam banyak hal dalam kekristenan. Saling mengasihi, saling membantu, saling memberkati, saling mengingatkan, dan sebagainya, saling mendoakan termasuk di dalam. Kuasa doa orang benar dan prinsip saling keduanya dirangkum oleh Yakobus dengan kalimat berikut, dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saling mendoakanlah karena doa itu punya kuasa yang besar. Makna dari saling mendoakan artinya adalah doa siapapun pasti Tuhan dengar. Tuhan tidak memandang doa yang dipanjatkan oleh pendeta, hamba Tuhan atau jemaat. Yang Tuhan pandang adalah jika doa itu dipanjatkan dengan kesatuan dan keselarasan hati dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, harus diakui kata doa memang sangat akrab terdengar di telinga kita sebagai orang percaya. Namun ironisnya, sebelum semua orang Kristen menjadikan doa sebagai bagian dari gaya hidupnya sehari-hari, doa lebih berkesan sebagai bentuk kegiatan yang membosankan dan menghabiskan waktu. Sehingga seringkali mereka melewatkan atau mengesampingkan doa dalam aktivitas sehari-hari. Kalaupun berdoa hanya 3 doa yang paling sering dilakukan, yaitu doa pagi, doa makan, dan doa sebelum tidur, yang masing-masing hanya menghabiskan waktu sekitar 5 menit saja ya. Padahal sebagian orang benar dalam kamus Alkitab orang benar, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan melihat kuasa yang besar dari doa-doa kita. Ya, tadi saya sudah contohkan ya, bahkan di renungan-renungan tentang doa dari bagian pertama sampai di bagian yang kedua, ketiga, saya masih membahas bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa agar hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 17-18. Kuasa doa orang benar, yaitu doa orang benar yang menyentuh sorga ya. Hal ini dapat kita lihat di Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat 8 dan 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga. Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita mentok ya di langit saja atau di plafon rumah kita, atau tidak menembus ke sorga, mari kita evaluasi diri kita. Jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Hal ini dapat kita bandingkan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Selain dapat menyentuh sorga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa orang benar juga dapat mengubahkan hidup kita di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yaitu kesakitan, kesukaran, dan penderitaan. Nah, doa Yabes, dia berseru kepada Allah Israel. Apa yang dia serukan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus perubahan hidup, Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, demikian juga dengan doa kita. Saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnis kita dan keluarga kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, berdoalah. Saat lingkungan tempat tinggalmu, orang-orang yang engkau kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah. Selain menyentuh sorga dan merubah hidup, doa orang benar juga dapat menjangkau dunia. Mari kita perhatikan dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau
Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengertian orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Secara fisik kita mungkin tidak dapat menjangkau seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus seperti amanat agungnya. Tetapi melalui kita bisa menjangkau seluruh bangsa di dunia melalui doa. Karena itu mulai saat ini jangan lagi hanya berdoa bagi diri sendiri atau keluarga kita saja. Berdoalah juga bagi bangsa-bangsa yang ada di 5 benua. Yakinlah bahwa doa-doa kita dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hal ini keselamatan jiwa-jiwa, transformasi serta lawatan Roh Kudus yang dahsyat atas bangsa-bangsa. Dan alangkah baiknya jika mulai sekarang kita merubah pola doa kita, agar doa kita dapat menyentuh sorga, merubah hidup kita dan dapat menjangkau dunia. Semua itu dapat kita lakukan hanya dengan doa yang dilandasi dengan kesatuan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini tentang kuasa karena doa. Doa dan harapan saya kiranya kita didorong untuk terus bertekun, giat selalu untuk berdoa dan tidak pernah berhenti berharap dan percaya bahwa Tuhan bergerak melalui doa kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini atau hari ini. Biarlah firman-Mu ini menasihati, mendidik, menegur, bahkan menuntun kami untuk menjadi pribadi yang tekun berdoa, berharap dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Berkati benih firman-Mu yang sudah ditaburkan melalui pelayanan Panah Love Ministry, agar pelayanan ini juga bertumbuh. Berkati para pendengar yang dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan jadikanlah kami menjadi pendoa-pendoa syafaat-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.